Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Ma'asyiral mu'minin wa ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa raqibuhu wa muraqabatan min may ya'lam anna rabbahu wa yasma'u wa yarahu. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, badal islamu ghoriban wa sayaudu kama bada ghoriban fatuba lil ghuraba. Islam muncul dalam keadaan asing dan ia akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasingkan itu. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan siapakah al-ghuraba, orang-orang yang asing itu. Alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah dirusak oleh manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Ibadallah, sebuah realita yang tidak bisa kita pungkiri, keindahan dan hakikat agama Islam yang mulia ini tidak dikenal dan tersembunyi bagi umat Islam itu sendiri. Mereka beragam Islam namun tidak mengenalnya dan juga tidak mengamalkannya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah menjadikan bumi ini indah sebagai tempat hidup kita umat manusia, agar Dia menguji kita siapakah di antara kita yang baik amalnya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa mereka yang baik amalnya lah yang akan mendapatkan kemuliaan di sisinya. Baik dalam arti zohirnya, perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, bukan bersifat merusak atau zolim. Dan baik dalam arti sesuai dengan teladan contoh Nabi SAW, bukan baik menurut perasaan kita semata. Kaum muslimin rahimakumullah, kita boleh mengatakan diri kita sebagai seorang muslim, namun ada pertanyaan di balik pernyataan ini. Terkumpulkan pada diri kita sifat-sifat muslim atau mukmin? Lebih jauh lagi, kita katakan bahwa diri kita seorang ahlu sunnah wal jamaah. Namun pertanyaannya di sini adalah, sudahkah pada diri kita terkumpul sifat orang-orang yang mengikuti sunnah? Sudahkah amalan, perbuatan, dan akhlak kita sesuai dengan akhlaknya salafus soleh? Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Sehingga ketika para sahabat Nabi mengucapkan 2 kalimat syahadat, memeluk Islam, mereka langsung bertanya tentang amalan apakah yang paling baik, sedekah apakah yang paling baik, jihad apa yang paling utama. Melihat keadaan umat Islam pada hari, salah seorang ulama mengatakan, jangan dibandingkan Islam dengan kondisi umat Islam pada hari ini. Ini adalah sebuah ungkapan yang tepat dan menjadi introspeksi kita bersama. Lihatlah, ketika Islam menggambarkan akhlak yang terpuji, maka sebagian umat Islam tidak berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Jika Islam menggambarkan keagungan dan kemuliaan, maka kondisi sebagian umat Islam tidak menggambarkan keagungan dan kemuliaan itu. Ada seorang Eropa yang memeluk agama Islam dan ia berkata, Alhamdulillah, Allah kenalkan saya kepada Islam. Sebelum Allah mengenalkan saya kepada umat Islam, ia bersyukur kepada Allah. Mungkin seandainya dia terlebih dahulu mengenal umat Islam, ia tidak akan tertarik dengan agama Islam, tidak akan sampai hidayah agama yang mulia ini kepadanya.
Ada yang lain yang berujar, saya baru tahu kalau Islam dan umat Islam itu berbeda. Ini adalah teguran bagi kita. Kita sudah jauh dari agama kita. Tidak perlu kita mengarahkan kritikan ini kepada orang lain atau kepada mereka yang kita lihat di televisi mengadakan pemboman dan peperangan, mengadakan pengerusakan dan berbuat kekacauan. Kita tujukan kritik ini kepada diri kita terlebih dahulu. Sudahkah kita menepati janji ketika berjanji? Sudahkah kita tepat waktu ketika datang ke kantor, sekolah dan lain-lain? Sudahkah kita menunaikan amanat? Sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita? Dan sudahkah kita bertauhid kepada Allah Ta'ala? Kaum muslimin rahimakumullah, di sebagian tempat ada orang tua yang non muslim mengajak anaknya datang ke masjid agar sang anak memeluk Islam. Mengapa? Karena ia melihat tetangga-tetangganya yang muslim sangat berbakti kepada orang tuanya. Ia melihat betapa orang-orang Islam menjaga dan memuliakan orang tuanya. Ia ingin agar anaknya menjadi seorang yang berbakti, menghormati dan memuliakannya, sehingga ia perintahkan anaknya untuk memeluk Islam. Di sebagian tempat, subhanallah, inilah keindahan Islam yang tidak kita praktikan di negeri kita, negeri yang merupakan komunitas muslim terbesar di dunia. Inilah yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan firman-Nya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa nafa'ana bihadi sayyidil mursalin wa qawluhul qawim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukri lahu ala manhi wujudi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa awanihi. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullaha ta'ala. Marilah kita sama-sama mengoreksi diri kita. Sudahkah akidah kita sebagaimana akidahnya seorang muslim? Sudahkah akhlak kita sebagaimana akhlaknya seorang muslim? Sudahkah amalan kita sebagaimana amalan yang diridhoi oleh orang Islam? Ibadallah, wajib kita menunjukkan karakter seorang muslim pada diri kita secara lahir dan batin. Islam adalah keyakinan, Islam adalah ucapan, dan Islam adalah amal perbuatan. Janganlah kita menjadi seorang muslim tapi kita jauh dari nilai-nilai Islam. Dan beruntunglah orang-orang Islam yang teguh dengan keislamannya di tengah orang-orang yang menganggap nilai-nilai Islam itu asing. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita betul-betul meyakini Islam dengan hati kita, mengucapkannya dengan lisan, dan tampak dalam amal perbuatan kita sehari-hari. Ibadallah, wa sallu wa sallimu ra'akumullah Muhammad ibn Abdillahi kama amarakumullahu bidzalika fi kitabihi faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'ala sholatan sallallahu alaihi biha asra. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin a'immatil muhdiyyin Abi Bakar Siddiq wa Umar al-Faruq wa Utsman dzi nurain wa Abi Husnain Ali wardallahu ma'ani sahabati ajma'in wa nittabi'in wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'hum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, adilla syirka wal musyrikin, wa dammir a'da'ad din. Allahumma mi hauzatad din ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhoka ya rabbal alamin. Allahumma waffiq wali amrina lihudaka waj'al amalahu fi ridhoka wa inhu ala ta'atika warzuqhu bitanata salihatan nasihah ya rabbal alamin. Allahumma fir dunubil mudnibin minal muslimin. Allahumma wa tub ala tabi'in. Allahumma warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma asfi mardona wa mardul muslimin. Allahumma farrijhumul mahmumin minal muslimin wa farrij karbal makrubin waqdud din anil madinin ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum anta hasbuna wa ni'mal wakil. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, azkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa li zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.